Assalamualaikum. Belum lama ini, Dr. David Sinclair bikin heboh dunia anti-aging karena dia mempublikasikan bahwa labnya sudah berhasil bikin semacam koktail yang bisa mengembalikan kemudahan dari hewan-hewan lab tertentu. Tangtung, 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 ini para haters segera merespon dengan berbagai sanggahan yang skeptis. Yang namanya haters kan ya. Mungkinlah mereka malah sorak-sorai kegirangan. Apa benar para pakar itu bisa bikin obat untuk kemudahan kembali kayak gitu? Yuk kita obrolin. Kesimpulan kami itu ya tetap aja brutal fact nomor 1, no silver bullet. Kalau mau awet muda, awet sehat, dan apalagi mau muda kembali, ini kayak syair lagu zaman dulu. Tak mungkin, tak mungkin. Bukan tak mungkin sama sekali, tapi tak mungkin hanya pakai satu jurus tunggal. Brutal fact kedua, banyak jurus yang wajib semua itu kelasnya. Ya, jurus yang masuk kategori wajib itu bukan 1, 2, atau 3, tapi banyak. Oke lah, dengan sejumlah suplemen, David Sinclair sudah membuktikan dirinya awet muda. Tapi kita udah ulas, suplemen dia itu nggak satu, banyak. Dan itu semua mau disatuin menjadi satu kapsul, satu pil, tidak bisa. Udah gitu, selain suplemen, banyak lagi laku-laku disiplin yang dia praktekin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya menu sehatnya, fastingnya, detoxnya, tidurnya, olahraga, dan seterusnya. Ibarat zaman perang dulu gitu. Emang sih gongnya untuk kekalahan Jepang itu bom atom di Hiroshima Nagasaki. Tapi andai cuma bom atom toh, nggak kebayang juga kan ya. Nah, koktail awet mudanya Dr. David Sinclair menurut saya juga sama. Bisa aja itu jadi gongnya yang sedahsyat bom atom tadi untuk menghajar faktor-faktor penuaan. Tapi kalau orang yang ngancak-ngancak ritme biologis circadian mismatch ujung ke ujung, tidurnya ngawur atau makannya ngawur, segala rokok, drug diantem semua, mabuk-mabukan juga rutin, pasti tetap gagal kok ya. Apalagi kalau terus berlaku sewenang-wenang sama kedua orang tua dan kaum miskin serta anak-anak yatim. Masya Allah. Terus mengkok tahu syihala Bang Haji nih. Sorry. Mana ini tadi? Penelitian di lab ya. Itu beda sama dunia nyata. Beda jauh. Apalagi yang diteliti tikus-tikus curut yang kecil-kecil itu. Mereka itu kan gak gampang baper ya. Makanya bisa didisiplinkan dengan relatif mudah. Dipaksa disiplin. Kehidupannya itu bisa diatur-atur mengikuti protokol tertentu dengan relatif sama atau mendekati pada teori-teori. Tapi kalau kehidupan nyata manusia, siapa sih yang bisa dibikin super disiplin kayak gitu? Dia kan ya, kecilnya di pesantren gitu. Nah gitu terus remajanya dimasukin ke barak militer yang segalanya diatur 24 jam dengan ketat seperti tikus curut tadi itu. Jangan-jangan ya itu ujungnya malah melanggar HAM. Atau katakanlah di style nggak melanggar HAM, tetap aja psikisnya itu bisa kena. Padahal kalau psikis udah kena, itu jangankan manusia, tikus curut aja nggak mungkin bisa awet sehat, awet hidup. Muternya ke situ lagi kan ya. Fakta brutal yang ketiga, passion itu juga menentukan. Kalaupun ada obat-obatannya, ada metodologinya, dan sudah disosialisasikan seluas-luasnya sampai ke pulau-pulau terluar, terpencil, terisolir, dan tertinggal yang sampai ke bondel-bondel. Kalau nggak ada passionnya untuk awet muda, umur panjang, nggak jelas purpose-nya, kayaknya kok tetap susah ya. Bondel-bondel itu tadi bahasa Rusia. Berat kata ya, celeng babi hutan gitu. Menurut para ahli, umurnya amat bisa untuk tembus 20 tahun. Tapi realitanya di hutan-hutan, jarang banget ada celeng tembus umur segitu. Kebanyakannya mereka udah mati di umur 10-12 tahun saja. Tikus curut juga sama. Kalau awet sehat, awet muda, panjang umur sebagai bilioner, wah itu lumayan banget tuh. Bisa untuk nyari daun-daunan. Baik daun muda, ataupun yang tua, tur alat gitu. Alat apanya nih? Intinya itulah ya. Celeng atau tikus curut itu tadi, kalau kelewat sehat, kelewat panjang umur, mau ngapain? Dan sepanjang-panjangnya umur curut berapa sih? Dan gitu, manusia itu makhluk sosial tuh. Pelajaran SD. Secara hati nurani, kalau soal awet muda sehat panjang umur, itu idealnya pengennya mereka itu rame-rame, rasa lebih purposeful, terasa lebih bermakna, berarti. Banyak nggak sih Bapak ini gitu ya, sehat kuat sampai umur 113 tahun. Terus dia berinisiatif ngadain reuni SMA. Udahlah, karena saya yang paling sehat bugar, tajir banyak duit sekalian, ketua panitianya saya aja. Wih, kubrak. Ujungnya dia terus linga-lingo. Yang datang ke reuni dalam keadaan hidup cuma dia tok sama Mas Paimin yang mukanya udah kebelintir mencong. Ya gitu, Mas Paimin datangnya bukan didudukin di kursi roda, tapi malah duduknya di atas odong. Oh alah, min. Terus yang lainnya datang sebagai arwah gentayangan. Malah medeni kan ya. Ini mau reuni atau cerita film horor tuh, anak cucu mereka malah pada ngibrit semua.
Itulah sebabnya ya, pendekatan yang diperlukan mungkin bukannya model nemuin koktail awet sehat payak yang disasar Dr. David Sinclair, tapi mungkin lebih masuk akal pakai pendekatan Blue Zones atau zona biru. Zona biru atau kalau menurut orang Jombang itu Blue Zones, itu kota-kota, pulau-pulau di mana banyak warganya bisa awet sehat umur panjang. Antara lain adanya di Loma Linda Amerika, Nicoya di Costa Rica, Sardinia di Italia, Ikaria di Yunani, Okinawa di Jepang, kayak gitu. Di kota-kota seperti itu yang semula malas-malasan pun biasanya tuh terus jadi ke bawah untuk menjalani pola hidup yang sehat. Nah, kalaupun di kita implementasinya akan sulit untuk satu pulau atau satu kota, mestinya bisa dimulai dari satu komunitas atau satu keluarga, satu demi satu keluarga. Minimal kayak gitu, itu pun bisa tetap susah. Pakai neneknya gitu pengen pola hidup sehat, anak cucunya begadangan melulu main game online. Atau sebaliknya, anak cucunya rajin olahraga, gantian pakai neneknya malah mencicil karaokean, nyanyinya lagu rungkat sama lagu Lost Doll. Walah, lagu kalau cuma nyanyi nggak apa-apa, malah sehat. Wah, salah ini ilustrasinya. Tapi intinya itulah ya. Brutal fact nomor 4, ujung-ujungnya tuh ya, kita akan tetap bakalan tua, lemah, usur, dan ya udah innalillahi. Jiwa raga kita ini sepanjang wujudnya kayak sekarang, tantangannya bakalan sabrek, dan kalau mau awet muda awet sehat, mau nggak mau mesti jalanin semua jurus wajib terus dan terus tanpa henti, dan setelannya mesti pas, nggak boleh bablas kanan, nggak boleh bablas kiri, dan ngepasin itu sulit, nggak bisa juga terus-terusan. Kodratnya manusia udah seperti itu, jadi ujungnya tetap aja sekali dua kali atau berulang kali pakar seperti David Sinclair atau yang lebih jago dari dia mungkin bisa tarik balik umurnya jadi lebih muda secara biologis, tapi setelah itu ya udah. Walaupun begitu, segenap usaha bukannya sia-sia, bisa aja tetap meaningful, tetap penuh hikmah. Beberapa hal nih mungkin bisa kita simpulkan. Pertama, kalau soal koktail awet mudanya Dr. David Sinclair, kayaknya sih dunia masih sifatnya wait and see. Nanti waktu yang akan membuktikan seberapa manjurnya dia. Lalu, kalau diharap bisa jadi silver bullet, kayaknya sih nggak akan bisa. Tapi ini saya bukan salah satu hater loh ya. Terus lagi, mestinya keberadaan obat-obat seperti itu, kalau kemanjurannya lumayan, itu membuka cakrawala untuk usaha-usaha anti-aging yang lebih sistematis atau kesehatan holistik secara umum, yang berarti yaitu baguslah untuk kita semua. Bahkan itu tuh indikasi adanya kemajuan-kemajuan signifikan dalam ranah ilmu pengetahuan. Siapa yang rajin menggali-gali ilmunya, seperti misalnya yang subscribe ke kanal sini, itu mestinya nanti bisa ikut serta mengambil manfaatnya. Kalaupun nggak bisa beneran menyetop penuaan, bisa meredam kemunculan penyakit yang ngeri-ngeri kayak kanker, kardiovaskuler, gangguan liver, ginjal, saraf otak, diabetes, itu lumayan banget kan ya. Oke deh, segini dulu, terima kasih.